Oke, halo guys, semuanya kembali lagi dari Weekly Puzzle Review guys. Seperti biasa kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan weekly puzzle kita pada kali ini. Dikit lagi nih guys, tinggal 20 menit lagi. Langsung kita gaskan ya. Kita masuk ke puzzle yang ke-68. Nah, berarti puzzle keduanya di minggu yang ke-13. 13, 23 gitu ya. Oke, let's go. Oke, langsung aja kita buka di sini ya. Kita punya observatory by Jack Nerik. Langsung kita gaskan, tinggal 24 menit lagi. In the age of the time. Oke, jadi ini kita punya observatory ya untuk melihat bintang-bintang seperti yang ada di punya NASA gitu. Oke, di sini kita punya irisan ya. Ya, irisan dari sebuah lingkaran. Nah, ini better kalau misalnya kita ini udah bener sih harusnya. Kita cocok ya. Tinggal kita lakukan. Nah, ini yang paling bawah ini dia kuning-kuning semua, artinya dia udah bener secara bentuk, cuman warnanya yang kita ubah gitu ya. Warna yang kita ubah sampai bawah dan dia itu bentuknya itu kita pertahanin sampai bawah. Berarti di sini kita pakai nilai maksimum aja nanti. Langsung kita gaskan dulu mungkin di awal. Kita setting dulu ya di sini pakai variabel si YC bisa. Kita akan ngeklaim si Y-nya ya. Berarti ini adalah max Y dengan batasnya itu di -2. Oke, kemudian ini tinggal kita ubah jadi YC. Oke, sip. Boom. Nah, persis ya. Habis itu tinggal kita tulis di sini dan return. Kasih N dulu ya, jangan lupa. Enggak deh, bener-bener. Dan return. Dia lebih dari -2. N1 or 15. Sip. Ini udah aman. Sekarang ini kita kayak bisa bikin. Nah ini ya, kita bikin lubangnya. Ya lubang yang nggak terlalu besar lah. Nah seukuran ini. Bisa langsung kita pakai ini aja kan, perpotongan berbentuknya itu 1/4 ya. Ya bisa, langsung kita gaskan. Pertama di sini kita tulis dulu if gitu ya. X kuadrat itu kurang dari 4 berarti. And Y lebih dari -2. Aha. Oh, lebih dari -2 nanti. Sini. Nah. Y lebih dari -2 and Z-nya juga sama kah? Oh, Z-nya lebih dari -1, guys. Nah, begini. Dan return 0 and oke, sip. Cocok maricok. Oke, kemudian kita bikin ininya ya. Ini tuh seharusnya bisa kita bikin dari si lingkarannya, tapi kita hilangkan si Y-nya gitu ya. Kita set di sini if ya gitu. Ini kita pakai tapi ini kita hilangkan si bukan Y-nya. Si ini Z dan Y berarti si X-nya ya. Kita hilangkan. Kita pasang Y dulu biasa aja. Oke, nice. Wah, ini cocok banget guys. Cocok banget nih. Real kah? Oh, enggak. Harus kita geser. Berarti si Z sama Y-nya kita geser ya. Kalau kita perbesar bisa nggak? Jadi misal 50, 52, 60. Ininya juga 70 coba. Ini bisa 70.
Yang ini jadi gedein lagi ya, berarti jadi 50. Masih belum. 51, 52, 52 cocok ya. Cuman apa kita akan max lagi? Kita akan max lagi guys. Mending begitu atau satu-satu nanti. Gini aja. Ini pasang aja tadi ya. Ini udah bener seperti di awal, 48. Dan yang satu lagi adalah 35. Lalu kita geser ke atas, si Y nya dan si Z nya. Susah banget tapi ya. Kita lebarin nggak bisa. Dua-duanya harus ikut nanti. Mending kayak tadi aja bener. Seperti ini, tapi kita kasih ini nilai max juga. Berarti sekarang kita ngeklaim di Y lagi ya. Berarti C aja deh sekarang. CY sama CZ gitu ya. C itu sama dengan max. Y nya itu berarti batasnya itu di 2. Berarti Y 2. Lalu si CZ nya itu berarti max. Sama berarti ya di 2 juga ini. Z 2. Ini kita ganti jadi CY, ini jadi CZ. Nice. Habis itu kita kasih batas gitu ya. Z lebih dari 0. Z lebih dari 0. And ini Y nya itu kurang dari lebih dari minus 1. Nice bro. Tinggal kita kasih batasnya lagi di sini, berarti kasih X nya ya. And X kuadrat itu dia kurang dari, itu berapa batas itu? 3 ya, berarti kurang dari 16. Oke, tinggal dalam-dalam guys, dalam-dalamnya dong nih. Yang pertama kita bikin dulu aja, yang nggak sih. Ini batasnya di kurang dari 0. Kemudian ini gampang ya, kita tinggal bikin aja si nilai dari apa namanya, X kuadrat tambah Z kuadrat. Yes, betul. Berarti kita letak di atas misal ya, if X kuadrat tambah Z kuadrat itu kurang dari 2 mungkin. Yes, ya X tambah Z ya, benar. Kita kasih di sini Y nya, berarti Y kurang dari 0 tadi ya. Ya, N bla 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 dan return 2. Oke, cocok. Kemudian kita bikin ininya. Nah, ini yang menarik nih, nilai dari maksimum yang dia itu terus menerus. Nah, terus menerus bergeser ya setiap. Nah, ini setiap Y naik 1, Z nya juga naik 1. Udah gitu doang. Dan ini nilai maksimumnya adalah maksimum X dan Z. Kita setting aja, coba di sini kita cek. Return max ups X dan ups Z, sorry. Oke, terus ini kita ambil sama dengan satunya karena kita ambil kotak kecilnya. Dan si Z nya ini nggak cuma Z sendiri, tapi Z dikurang Y. Nah, itu dia bro. Karena di setiap perpindahan satu Z maka dia akan
bertambah 1 Z, maka dia Y-nya juga akan bertambah 1 seperti itu. Nah, seperti ini ya. Tuh, persis. Kalau kita cek comparison, tuh hijau semua. Udah pas dong, gak perlu digeser-geser lagi. Oke lah, nice. Langsung kita gaskan. Oh bentar, setting dulu. Ini dia batas terakhirnya itu di 5. Y-nya sama dengan 5. Batas bawahnya berarti yang di sini ya. Ini juga -5. Oke, berarti kita bisa pakai absolute kurang dari 26. Kurang dari 25. Kemudian untuk Z-nya kita mulai dari sini ya. Oke, di batasnya 5 juga. Yes, nice. Kemudian yang terakhir apa ini? Oke, -5 juga. Oke, berarti kita bisa pakai absolute dua-duanya ya, atau kuadrat lah istilahnya. Berarti return Y kuadrat itu kurang dari 25 and Z kuadrat itu kurang dari 25 and nah begini guys. Comparison kita semuanya pakai hijau sampai bawah hijau. Sip, mantap. Langsung kita pakai gitu ya. If nice. Apalagi yang kurang? Oh ya, lingkar apa namanya, titik kecil di sini. Kalau kita lihat ini dia 0 -4 -4, yang ini dia 0 4 4. Oke. Easy bro. Ini angkanya terlalu baik. Berarti langsung kita gaskan ya. Berarti X itu kan sama dengan 0 tadi. X sama dengan 0 kan. Nah, sekarang si X dan si Y dan Z-nya itu kita setting di 4 4 -4 -4. Jadi kalau kita kali antara si X dan Z, 4 kali 4 16, -4 kali -4 16. Harus jadi 16 seperti itu ya. Karena kalau minus dengan plus pasti dia minus dong ya, minus 16 gitu. Ya berarti kita pasang aja yang dia tuh yang plusnya seperti itu. Dan berarti Y kali Z itu sama dengan 16. Dan return itu warna apa sih? 14 ya, biru muda. Damn bro. Is it true? Oke, bener ya. Nah, tinggal lingkaran ini. Apa kita harus pakai rounding guys? Sepertinya kita harus pakai rounding. Maybe. Misalnya pertama itu adalah kita mau cek pakai rounding. Jadi kita menggunakan square root ya. Square root dari si X kuadrat tambah Z kuadrat. Ini harus kita kasih kurung lagi. Baru kita pangkat 0,5. Sama dengan berapa nih? Kalau kita lihat di situ lingkarannya itu jari-jarinya atau diameternya itu sampai ke angka 5. Dengan 5. Oke, sekarang tinggal si Y-nya itu sama dengan -5. Berarti if Y sama dengan -5 and boom. Lah, udah bener semua kan? Oh, ada yang salah. Oh, ini guys. Oh my god. Harusnya kosong. Oh. Menyebalkan sekali ini. Langsung kita gaskan aja di sini ya. If gitu kan. Ini 0 -1 -1. X sama dengan 0 and Y sama dengan -1 and Z sama dengan -1 dan return 0 and nice bro, 10 menit lagi. Jadi kurang lebih seperti ini.
Tapi ini masih jelek, kita coba optimalkan lagi dulu aja. Pertama dari ininya dulu ya, dari urutannya. Ini kan return 2, ini return 2 juga, bisa kita gabung kali ya. Oke, bisa. Mana yang paling besar cycle ya? 44513 44495 yang ini berarti. Sip. Kemudian ada lagi. Ini langsung kita kasih OR. Sip. Kemudian return 1 bisa, cuman dia beda ini ya, beda tempat, ini bakal kepotong nanti. Dudiu 14 di 1 ini 2 dengan tadi ada 2 satu lagi. Oh ya, udah dua-duanya ya. 1 dengan 1 ini juga bisa, 0 dengan 0 juga gak bisa karena dia beda tempat. Oke, mungkin itu bisa kita tinggal tulis saja di else if ya, atau kita setting dulu. Misal ini kok di bawah, apakah bisa, tapi nggak terlalu signifikan. 474 495 berarti ini bisa, nggak bisa. Oke, sini berarti bisanya. Ini udah ranah yang sulit semua, kita biarin aja di situ. Sekarang urusan kita adalah buat semua jadi else if. Nah ini ya. Oke, nice. Proses 212. Oke, mantap jiwa. Tapi bisa kita optimalkan lagi nih sepertinya, karena di sini banyak x kuadrat z kuadrat ya. Langsung aja. Oke. Ini yang y kuadrat, ada y kuadrat juga ya. Tapi kayak kuadrat nggak terlalu banyak dipakai. Iya, x sama z aja. Gas. Boom. Oh ini berarti harusnya nggak dapet ini guys, harusnya nggak dapet ini. Oke, sip. Kemudian yang XX ini XX. Oh, jadi 200, mantap. Udah lah ya, gini dulu ya, sampai dulu saya. Boom. Please, jangan error. Oke, ini enak ini. Bukan error. Oh, kontes kita bro, di bawah rata-rata tertinggi di sini ya, pas di peringkat ke-10. Nice. Oke, dari berapa orang? 21. Ya, setengahnya agak naik dikit ya. Tapi kalau misalnya saya di 15 guys, terlalu tinggi nih guys, terlalu tinggi ya. Kita seenggaknya harus di rata-rata tinggi ya, meskipun waktu tinggal 6 menit lagi. Langsung kita gaskan aja. Ini bisa kita masukin di sini. Terus ini semua variabel kita hapus ya. Pertama si YC nya dulu. YC mana YC? YC ini YC. Boom. Oke, kemudian CY. Ini CY. Kemudian CZ. Ini CZ. Kemudian X kuadratnya. Sama Z kuadratnya. Push. Wah, 34 bro, 34,234 minus 14,240. Cukup banyak ya, menggunakan variabel tadi cukup banyak menghabiskan cycle kita, tapi itu no problem. Yang penting kita udah bisa mendapatkan dua-duanya yang cukup bagus di sini. Ya, konses kita masih bertahan tadi ya di leaderboard ya, yaitu peringkat ke-10 dengan konses 200 cycle-nya bro. Kirain tadi bakal
nggak nyampe 10, rupanya nyampe 7 guys. 7 ya, masuk 10 besar kita. Kalau saya dengan cycle kita masuk ke 10 besar, plus tuh. Dan letaknya di histogram yang di ya masih di bawah yang rata-rata tinggi. Jadi good job bro. Ya udah itu aja. That's it ya. Kalian udah mau beres ya kan data ya. Yang penting tadi udah disubmit ya, udah disubmit. Ini buktinya kalau misalnya mau lihat ya. Nah udah disubmit, nanti udah masuk leaderboard seperti itu. Oke, is that cukup easy ya, tidak terlalu sulit untuk yang bagian observatory ini. Oke, itu aja guys untuk Google Puzzle kita kali ini ya. Thank you for watching, sampai jumpa di Google Puzzle kita yang berikutnya. Dadah, thank you guys.